Salam sejahtera, kami dari tim Fayura dengan judul paper Strategi Marketing Telkomsel dalam Penetrasi Pasar Terhadap Milenial. Dengan saya Rehan Ali, rekan saya Fali, dan Yunus. Pertama kita masuk ke pengetahuan masalah. Pada tahun 2018, angka pengguna internet di Indonesia mencapai 65% dari total populasi atau sekitar 171,17 jiwa. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbesar keempat di dunia. 97% dari mereka terhubung ke internet melalui operator seluler atau kuota. Telkomsel merupakan operator seluler dengan pengguna terbanyak, yaitu dengan 43% pengguna menggunakan Telkomsel. Walaupun menang dalam jumlah pengguna, Telkomsel itu masih kalah dalam tingkat volume penggunaan dan total spending per pengguna. Hal ini karena Telkomsel mempunyai harga yang lebih mahal dari saingan-saingannya. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan teori. Pertama ada Porter Generic Strategies. Menurut Michael Eugene Porter, ada 3 strategi yang bisa diterapkan oleh sebuah bisnis untuk menjadi yang terdepan dalam industrinya. Yang pertama ada diferensiasi, cost of role leadership, dan fokus. Di sini saya akan membahas tentang diferensiasi. Diferensiasi adalah perbedaan produk yang diproduksi dari sebuah perusahaan, baik dari segi produknya, dari segi kualitas maksud kami, dari segi pelayanan, dan bisa jadi dari segi image juga. Selanjutnya kita masuk ke teori brand image. Menurut Kotler, brand image terdiri dari 3 dimensi, yaitu brand uniqueness, brand strength, dan brand favorability. Di sini saya akan bahas brand favorability karena selanjutnya kita akan bahas lebih banyak tentang itu. Brand favorability itu adalah interpretasi seseorang menurut mereka itu merek itu sudah memberikan apa ke hidup mereka, manfaat apa yang telah diberikan ke hidup mereka atau ke lingkungan sekitar dari orang tersebut. Teori selanjutnya adalah Emotionally Driven Advertisement. Studi oleh Antonio Damasio, Profesor Neuroscience dari University of South Carolina, menyatakan bahwa dampak emosional dari sebuah iklan lebih penting dari informasi yang terkandung dalam iklan tersebut. Kenapa? Karena banyak produk yang dibutuhkan konsumen ini adalah barang-barang umum, dimana sebenarnya sama aja, yang cuman perbedaannya di mereknya aja. Jadi emosi itu bisa menjadi alasan utama pelanggan memilih sebuah merek. Tahun 2018, Institute of Neuroscience and Psychology menyatakan ada 4 emosi utama yang bisa dilibatkan dalam iklan, yaitu bahagia, sedih, takut, dan marah. Di sini saya akan bahas tentang bahagia karena ini yang paling banyak digunakan dan paling ampuh. Pada tahun 2017 itu iklan yang paling banyak di-share atau di-engage oleh orang-orang itu iklan berjudul Friends Forever dari Android yang bertemakan persahabatan antar hewan. Hal ini kan menunjukkan positivitas, kehangatan. Ini yang disukai banyak orang. Teori selanjutnya adalah cara memasarkan ke milenial. Karena banyaknya produk yang dipasarkan, milenial itu cenderung picky terhadap produk apa yang mereka pilih. Menurut Goldman Sachs, 57% dari milenial melakukan riset sebelum melakukan pembelian. Hal ini membuat pemasar harus lebih pintar untuk mengungguli kompetitornya. Ada beberapa asumsi untuk bisa memasarkan ke milenial dengan ampuh. Yang pertama yaitu membuat video yang baik, lalu pelajari preferensi, lalu pelajari segmentasi pasar, dan yang terakhir itu punya tujuan lebih besar dari sekedar bisnis. Video itu sudah pasti karena sekarang milenial pasti itu menonton video untuk riset. Lalu selanjutnya itu preferensi itu maksudnya kita harus membuat iklan yang relate ke mereka, karena itu daya tarik sebuah iklan itu ada di situ. Mereka mau yang terhubung dengan mereka. Selanjutnya segmentasi pasar, yaitu kita nggak bisa fokus ke seluruh milenial karena milenial juga beda-beda. Jadi kita harus fokus ke milenial seperti apa yang coba kita incar. Yang terakhir itu adalah bisnis yang mendukung tujuan yang lebih besar, seperti misalnya bisnis yang mendukung pengurangan penggunaan plastik, mendukung pencegahan climate change. Milenial itu suka yang seperti itu. Selanjutnya ada teori tagline. Tagline adalah ungkapan singkat yang mudah diingat yang digunakan dalam memasarkan produk. Nilai utama tagline adalah mudah diingat dan menarik konsumen secara emosional. Dalam mengembangkan tagline, kata yang digunakan harus mudah dimengerti, tidak hambar, dan tidak jelas artinya. Jadi kayak yang penting-penting aja gitu. Apapun jenis tagline yang dikembangkan, fokus utama tagline adalah efisiensi, emosional, dan yang paling penting itu mudah diingat. Selanjutnya saya Fadi akan melanjutkan presentasi. Pertama saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk data kami
menggunakan data sekunder sebagai acuan utama. Kemudian kami juga menggunakan survei dengan kuesioner yang disebarkan secara online sebagai data pendukung. Saya akan masuk ke bagian pembahasan dan diskusi. Pertama, saya akan menelaah tentang strategi keunggulan kompetitif oleh Michael Porter yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi terdapat 3 strategi. Pertama, keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Nah, setiap perusahaan itu hanya dapat menerapkan satu strategi. Oleh karena itu, menurut kami, yang dapat diterapkan oleh Telkomsel adalah strategi diferensiasi. Nah, terdapat beberapa dimensi dalam strategi diferensiasi itu sendiri, seperti produk, experience, channel, dan image. Nah, dari segi diferensiasi ini, yang dapat diberikan Telkomsel kepada konsumen yaitu yang pertama produk. Hal ini karena Telkomsel merupakan operator dengan koneksi jaringan terbaik pada tahun 2019. Yang kedua, channel, karena Telkomsel merupakan operator dengan BTS terbanyak. Nah, untuk operator dengan koneksi jaringan terbaik, ini menurut data Mperf, yaitu Telkomsel menempati urutan pertama dengan 35.499 poin. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian brand image dari Telkomsel itu sendiri. Nah, Telkomsel memiliki brand image sebagai operator dengan jaringan yang paling baik, tapi dicap mahal. Nah, hal ini menyebabkan beberapa pengguna Telkomsel hanya menggunakannya sebagai second car. Tapi menurut penelitian yang telah kami lakukan, itu tidak benar, bahwa sebagian besar mereka justru malah menggunakannya sebagai first car. Itu dapat tertera pada tabel berikut ini, bahwa dari 40 responden, 52,5% itu menggunakannya sebagai first car. Nah, solusi yang dapat kami berikan kepada Telkomsel untuk menghilangkan image produk mahal ini, yaitu yang pertama, memangkas harga dari produk Telkomsel untuk merubah image menjadi merek yang terjangkau. Yang kedua, merubah brand image Telkomsel dari segi brand favorability. Nah, hal ini merupakan bagaimana Telkomsel merubah mindset mereka bahwa Telkomsel itu memiliki produk baik yang bermanfaat untuk mereka. Selanjutnya, saya akan masuk ke strategi pemasaran Telkomsel. Yang pertama itu membuat iklan secara emosional menggunakan video. Nah, dapat dari iklan ini yang diharapkan yaitu pertama, audiens akan merasa mempunyai sebuah ikatan ke merek tersebut. Yang kedua, merek akan mempunyai representasi mental yang lebih kuat di pikiran audiens. Target audiens adalah generasi milenial. Alasannya karena pertama, merupakan usia produktif yang paling banyak. Yang kedua, memiliki daya beli yang paling tinggi. Yang ketiga, pengguna internet paling banyak. Dan yang keempat, 80% milenial melakukan riset terhadap produk yang akan mereka gunakan melalui video, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, untuk media placement, kami akan menggunakan Facebook, Instagram, dan YouTube. Alasannya karena media ini adalah media yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet. Seperti data pada berikut ini, bahwa mereka paling banyak menggunakan Facebook sebanyak 50,7%, 17,8% oleh Instagram, dan 15,1% di YouTube. Selanjutnya, strategi pemasaran kedua yaitu membuat tagline, yaitu Connect Now. Nah, jadi konsep tagline ini audiens merasakan keinginan untuk terhubung ke orang-orang terdekat. Yang kedua itu dari segi emosional, audiens merasa bahwa dengan Telkomsel audiens itu bisa terhubung dengan kerabat yang jauh sejauh apapun dan kapanpun. Nah, maksud dan tujuan dari tagline ini, setiap orang sudah saatnya saling terhubung satu sama lain tanpa khawatir memiliki batas wilayah dan waktu. Selanjutnya, dampak yang diharapkan dari adanya tagline ini, audiens akan mendapatkan kesan bahwa Telkomsel adalah operator yang bisa diandalkan, sehingga menaikkan kualitas dari konsumen itu sendiri. Yang kedua, memberikan insight terhadap masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedalaman, bahwa setiap orang itu berhak atas kemudahan akses informasi dan komunikasi. Nah, terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pertama, sebagian besar masyarakat memiliki persepsi produk mahal terhadap Telkomsel, tetapi konsumen tetap menggunakannya sebagai first car. Nah, jadi saran yang dapat kami berikan adalah Telkomsel harus bisa meyakinkan konsumen bahwa produk mereka mahal, tetapi kualitas mereka sebanding dan lebih baik daripada pesaingnya. Yang kedua, strategi brand image yang harus dijalankan oleh Telkomsel harus berfokus pada dimensi brand favorability. Nah, saran yang dapat kami berikan adalah strategi brand image melalui iklan atau tagline yang dapat mengubah persepsi mahal dari masyarakat. Yang ketiga, masyarakat milenial sebagai salah satu target pasar dari Telkomsel seringkali menghabiskan banyak waktunya untuk bermain media sosial. Karena itu, saran yang dapat kami berikan adalah melakukan penambahan kuota atau fleksibilitas penambahan kuota untuk media sosial. Nama saya Yunus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang video iklan yang kami buat. Video iklan yang kami buat ini pastinya ingin
menggunakan nilai-nilai yang kita bawa di paper kami sebelumnya. Nah, kita ini pengen bikin ada emosi yang relate terhadap audiens kita. Yang relatable tuh kayak gimana sih maksudnya? Mereka itu pas ngeliatin kita ngerasain hal yang sama dan merasakan, oh iya mereka juga merasakan ini dan mereka ingin lebih baik juga seperti yang ditampilkan di video iklan kami. Nah, terus target audiens kita kan tuh milenial, tapi milenial kayak gimana sih yang pengen kita target? Sebenarnya kita lebih prefer ke milenial yang udah dimasuk usia kerja. Kenapa sih nggak yang remaja? Karena kalau yang remaja itu mereka punya waktu luang dan pasti mereka lebih banyak internet spender pastinya daripada milenial yang siap kerja karena mereka lebih sibuk. Tapi buat milenial yang di usia remaja, mereka lebih sedikit punya material, keuangan mereka terbatas, dan di sini Telkomsel dicap agak sedikit lebih mahal daripada produk lainnya. Jadi pasti mereka akan berpikir 2 kali untuk memilih produk yang lebih mahal. Dan untuk milenial yang siap kerja, mereka cenderung memilih produk yang berkualitas tinggi, bukan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kemungkinan mereka untuk mengkonsumsi produk Telkomsel itu lebih baik. Nah, di iklan ini jelaskan pertama-tama itu kita dikasih lihat kalau keadaan yang sekarang relatable, bahwa keadaan sekarang ini kan ada virus corona dan di sini masyarakat kan pasti di rumah aja, pasti mereka bosen, dan sini kita ngasih lihat gambaran orang-orang yang bosen tuh kayak gimana sih, orang-orang yang lagi gabut yang tidak ada kerjaan. Nah, terus Telkomsel ini hadir bahwa orang-orang yang di sini tuh pasti merasakan kalau mereka terkekang di rumah, mereka nggak bisa berhubungan dengan orang lain, mereka nggak bisa berhubungan dengan dunia eksternal. Nah, di sini Telkomsel hadir sebagai penghubung gitu, makanya tagline itu connect now, terhubung sekarang, dan mereka itu tetap bisa terhubung satu sama lain. Di sini dijelaskan pas mereka sudah mengkonsumsi produk Telkomsel, hidup mereka jadi nggak seperti yang dulu lagi, mereka jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, sebenarnya ini di iklan kita itu ingin benar-benar mengadaptasi nilai yang kita bawa di paper kita, tapi karena ada ketentuan dari lombanya yang mewajibkan untuk video menarik, jadi kita sebisa mungkin untuk mengambil emosi yang bahagia ya, bukan dari emosi yang sedih. Sebelumnya kita ingin menggunakan emosi yang agak sedih, tapi karena memang ketentuannya menarik dan lucu, jadi kita harus memberikan video yang menarik dan lucu juga. Terus yang kita harapkan itu setelah melihat ini, orang-orang bakal, oh iya, mereka ngerasa relate, oh iya sama juga ya, kita berpikir bahwa ini kayak gini juga, ini kayak gini juga, dan dengan begitu mereka merasa Telkomsel ini bisa ngasih solusi ke permasalahan mereka gitu. Jadi mereka bakal mengkonsumsi Telkomsel dan mengharapkan mereka juga bisa bahagia seperti apa yang ditampilkan di iklan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Salam sejahtera. Gabut bikin bad mood. Drop it.